Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teras Ulfa. Bagaimana kabar ayah, bunda, dan ananda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kali ini saya akan membahas tentang pola asuh. Secara teoritis, pola asuh dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis. Yang ketiga, pola asuh permisif. Dan yang terakhir yaitu pola asuh mengabaikan. Mari kita bahas satu persatu dari keempat pola asuh. Kita lihat dari daya tanggap dan tingkat tuntutan orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan 1. Ekspektasi yang tinggi. 2. Aturan yang kaku yang mengharuskan adanya ketaatan mutlak dari anak, dan yang ketiga, orang tua yang tidak responsif. Yang kedua, pola asuh demokratis ditandai dengan 1. Ekspektasi yang tinggi. 2. Aturan yang jelas tetapi tetap membuka ruang diskusi untuk anak, dan yang ketiga adalah pola komunikasi yang hangat dan responsif dari orang tua. Pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh permisif, ditandai dengan toleransi yang tinggi atau rendahnya ekspektasi orang tua, komunikasi yang tetap hangat dan nyaman, dan sedikitnya aturan dari orang tua. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah pola asuh mengabaikan, ditandai dengan tidak adanya ekspektasi dari orang tua dan tidak adanya respon, atau bisa juga dikatakan orang tua yang acuh. Selanjutnya, konsekuensi apa yang mengiringi setiap dari tipe pola asuh tersebut? Yang pertama, pola asuh otoriter. Anak dengan tipe pola asuh orang tua yang otoriter cenderung mempunyai kepercayaan diri yang rendah dan keterampilan sosial yang rendah pula. Alasan kenapa pola asuh otoriter mempunyai kemungkinan untuk tumbuhnya anak atau berkembangnya anak menjadi anak yang mempunyai keterampilan sosial yang rendah dan kepercayaan diri yang rendah pula. Dalam pola asuh otoriter mengharuskan adanya kepatuhan yang mutlak dari anak dan tidak membuka ruang diskusi terhadap ekspektasi orang tua terhadap anak. Hal tersebut membuat anak tidak terbiasa untuk baik menyampaikan pendapat ataupun menganalisis keadaan, hingga dalam keterampilan sosial atau kemampuan bersosialisasi dengan temannya atau dengan orang yang lebih tua tidak terbangun dalam proses-proses tersebut. Dan kenapa kepercayaan diri anak dengan pola asuh otoriter juga rendah? Karena anak harus patuh pada apa kemauan orang tua. Jadi anak tersebut tidak terbiasa untuk mengungkapkan keinginannya sendiri, sehingga anak tersebut mempunyai perasaan insecure atau tidak aman. Selanjutnya yang kedua adalah pola asuh demokratis. Bagaimana kemudian pola asuh demokratis membentuk anak? Pola asuh demokratis hampir sama dengan pola asuh otoriter pada satu poin, yaitu ekspektasi yang tinggi dari orang tua. Tetapi bedanya, pada pola asuh demokratis, orang tua membuka ruang yang sangat lebar untuk anak berdiskusi dan menyampaikan pendapat terkait ekspektasi orang tua tersebut. Sehingga terbangunlah kepercayaan diri dan keterampilan sosial yang baik pada pola asuh demokratis. Selanjutnya, pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh yang hangat tetapi dengan ekspektasi yang rendah pada anak. Pola asuh permisif mempunyai konsekuensi bahwa anak akan tumbuh menjadi pribadi dengan keterampilan sosial yang rendah pula, karena longgarnya aturan dari orang tua tanpa disertai dengan ekspektasi yang tinggi. Dan anak dengan pola asuh permisif juga cenderung tidak mampu mengikuti aturan. Selanjutnya yang terakhir adalah pola asuh yang mengabaikan. Pola asuh yang mengabaikan atau pola asuh yang acuh adalah tidak adanya aturan sama sekali untuk anak,
dan pun tidak ada perhatian sama sekali dari orang tua. Hal ini tentu membuat anak merasa terabaikan, sehingga seringkali anak dengan pola asuh seperti ini akan mencari perhatian dengan membuat sesuatu yang sensasional, sehingga seringkali terlabeli nakal oleh orang-orang di sekelilingnya. Demikian 4 tipe pola asuh menurut psikologi, baik dari ciri-ciri pola asuh tersebut dan konsekuensi dari tipe-tipe pola asuh tersebut. Oke ayah dan bunda, kira-kira sudah mendapatkan gambaran ya terkait bagaimana secara teoritis pola asuh itu dikembangkan. Nah, sekarang akan saya berikan sedikit contoh terkait bagaimana aplikasi pola asuh tersebut. Misalnya pola asuh demokratis pada anak usia dini. Bagaimana pelibatan anak usia dini terhadap ekspektasi orang tua. Misalnya pada keluarga muslim. Ekspektasi orang tua pada anak usia dini perempuan. Misalnya orang tua memberikan gambaran terkait cara-cara berpakaian. Orang tua harus memberikan pemahaman terkait alasan-alasan kenapa orang tua berekspektasi terkait cara berpakaian tersebut pada Ananda. Alih-alih berkata pada Ananda, ya pokoknya kamu harus seperti ini kata ibu atau ini kata mama. Hindari untuk menggunakan alasan-alasan seperti itu, tapi berikan anak-anak alasan-alasan rasional terkait ekspektasi ayah dan bunda, meskipun mungkin anak usia dini tersebut belum memahami secara utuh terkait alasan-alasan tersebut. Tidak apa-apa, itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Atau mungkin contoh yang lain terkait pembatasan waktu menggunakan smartphone atau gadget-gadget yang lain. Terkait aturan yang ayah bunda berlakukan, berikan alasan kenapa ayah dan bunda memberlakukan peraturan tersebut. Dan tentu tetap mengajak ruang diskusi kepada anak. Misalnya kalau seandainya anak bilang, gimana bunda kalau menambah 30 menit dengan alasan bla 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 bla. Itu adalah ciri dari pola asuh demokratis, yaitu membuka ruang diskusi. Selanjutnya, contoh pada usia remaja, misalnya terkait pemilihan sekolah. Misalnya, ayah dan bunda menginginkan Ananda untuk bersekolah di sekolah A dengan alasan misalnya kekuatan finansial orang tua dan kesesuaian kompetensi anak. Tetapi anak misalnya ingin bersekolah ke sekolah B dengan alasan sebagian besar temannya di jenjang sebelumnya bersekolah di sekolah B, maka Ananda ingin ikut ke sana karena jaringan teman yang sudah terbangun, mungkin seperti itu. Nah, diskusi-diskusi tersebutlah yang membedakan antara pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter, karena keduanya punya ciri yang sama, yaitu ekspektasi yang tinggi. Pertanyaannya, tipe pola asuh apa yang ingin Anda terapkan untuk memaksimalkan potensi Ananda? Tentu itu menjadi keputusan penuh setiap ayah dan bunda. Saya buka ruang diskusi yang selebar-lebarnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.